Salam untuk semua anak-anak KKR GWKP Polonia. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini pendeta mau sampaikan kebaktian KKR di GWKP Polonia setelah 7 minggu. Ya, 7 minggu tidak beribadah di gereja. Hari ini pendeta akan membawa kita semua untuk ibadah KKR kita. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dulu dari beberapa nyanyian KKR kita. Ada 3 lagu. Yang pertama Gembira di Hati, kemudian Kasihnya Seperti Sungai, kemudian kita akan bernyanyi untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan, ya. Gembira di hatiku, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti apa maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya, anak-anak KKR semua, kita akan mengucapkan terima kasih buat Tuhan untuk kasih setianya dan juga sebagai persiapan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
firman Tuhan. Ayo semua anak-anak kami, anak-anak Tuhan, anak KKR, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam kehidupan kami. Kami sudah menaikkan nyanyian pujian dan penyembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan yang berkata-kata bagi semua anak KKR, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak kami, anak-anak Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita atau renungan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, Yohanes 20 19 sampai dengan 23. Pendeta akan baca bagi kita. Ayo lihat semua kitabnya anakku. Ya, Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikian firman Tuhan. Apa kabar hari ini, Naku? Ya, puji Tuhan, luar biasa, ya, luar biasa. Sudah 7 minggu, ya Naku, sudah 7 minggu anak-anak KKR GBKP Polonia tidak beribadah di gereja kita. Ya, mulai tanggal 22 April sampai dengan 22 Maret, sampai dengan hari ini, ya sudah dengan sampai 7 minggu. Ya, kita tidak beribadah di gereja kita. Masih ingat kan di mana alamat gerejanya? Nanti sudah 7 minggu nggak ke gereja, nggak ingat lagi ya. Jalan Mongonsidi nomor 35. Ya, jadi doa pendeta, nomor 53 ya. Jalan WR Mongonsidi nomor 53. Ya, Pak Pendeta yang salah ini. Ya, jadi nakku, doa pendeta juga semua anak-anak KKR GBKP Polonia tetap sehat dan berada dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, untuk mendengarkan khotbah kita hari ini, tema kita kan sesuai dengan buku pedoman KKR kita ini, yaitu pendeta ambil di bagian untuk anak kecil dan balita kecil dan tangguh, yaitu sukacita. Ya, dan memang sebenarnya dari nats kita juga ada berkata tentang itu, yaitu tentang sukacita. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lagi, kita mau bernyanyi dulu satu nyanyian ya anakku. Lagu adalah sukacita di hatiku. Tahu lagunya kan? Ayo siapkan hati dan pikirannya ya, kita nyanyikan bersama ya. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi kita nyanyikan anakku, semua bernyanyi, yang di rumah juga, ayo ya.
Tuhanku, aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Oke, terpuji nama Tuhan. Kalau begitu apa artinya sukacita? Ayo, semua sudah punya pengertian kan apa artinya sukacita? Ya, betul. Sukacita itu artinya hati kita bersuka, hati kita bergirang, hati kita gembira. Jadi sukacita itu sama nggak dengan senang? Nah, beda ya. Kalau dikatakan bersukacita, itu memang datangnya dari hati kita dan itu menyentuh hati kita. Kalau hanya sekedar senang, itu sama seperti seorang yang mendengarkan humor atau lawak atau yang lucu-lucu. Ya, dia kadang-kadang hanya sekedar tertawa saja. Tapi kalau sukacita itu artinya kita bisa merasakan dengan segala keadaan kita. Dan yang paling penting juga, sukacita itu artinya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ayo katakan sekali lagi, sukacita artinya bahwa Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Katakan, ya sekali lagi anakku, Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Nah ini yang artinya sukacita dalam kehidupan kita. Sehingga kalaupun saja kita merasakan ada yang membuat kita senang atau ada yang membuat kita sedih, kita tetap merasakan sukacita karena Yesus ada dalam kehidupan kita. Nah, tadi kan sudah bisa baca bersama. Yohanes 20 19 sampai dengan 23, ya. Semua sudah ingat ceritanya. Dari teks Alkitab ini kita memahami tentang sukacita yaitu ketika pada hari sudah malam-malam ya kan? Hari pertama minggu setelah kematian Tuhan Yesus. Ini kan ceritanya setelah kematian Yesus ya kan. Murid-murid Yesus semua pada takut. Lalu mereka bersembunyi di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka takut apa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi yang membenci murid-murid Yesus. Ketika pintu semua terkunci, tiba-tiba datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Ini yang luar biasa kan aku? Ya luar biasa. Kenapa? Karena Yesus nggak perlu pintu yang terbuka, nggak perlu jendela yang terbuka. Dia bisa masuk dimanapun dan kapanpun karena dia berkuasa. Yang dikatakan Yesus apa? Damai sejahtera bagi kamu. Nah ini kan aku. Ketika murid-murid takut, ketika mereka dalam kondisi bersembunyi, Yesus datang dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itulah sukacita aku. Jadi pada waktu kita takut, Yesus datang memberikan penguatan bagi kita. Sesudah Yesus berkata demikian, lalu dia tunjukkan tangannya, dia tunjukkan lambungnya, dan murid-murid itu bersukacita karena bisa melihat Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, mereka bersukacita karena bisa melihat Yesus. Nah, itulah sukacita yang sebenarnya, ya. Kemudian Yesus kembali berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah itu apa yang dilakukan Yesus? Ya, dia berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi sekarang aku semua anak KKR dan pendeta juga dan orang tua kita juga, bahwa semua kita akhirnya merasakan sukacita, kemudian kita dimampukan untuk bersukacita dalam segala hal karena sudah ada Roh Kudus. Ya, anak KKR semua. Ya, KKR kan tahu kan, kebaktian anak, kebaktian remaja semua. Ya, balita, kecil, tanggung, remaja, itu anak KKR. Semua akhirnya kita dibuat bisa bersukacita karena ada Roh Kudus. Nah, ini yang luar biasa. Nah, itulah sukacita kita, itulah sukacita dalam kehidupan kita. Jadi berbeda. Kalau senang kan bisa hanya ada orang yang buat kita tertawa begitu saja. Ada yang lucu, kita tertawa begitu saja. Tapi kalau sukacita itu artinya lebih daripada senang, lebih daripada tertawa, ya.
Nah, kalau orangnya sudah bersuka cita, dia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Dia selalu akan melihat bagaimana Tuhan menolong dia dalam kehidupannya. Ayo kita bernyanyi sekali lagi ya. Kita angkatkan nyanyian pujian kita bagi Tuhan. Sungai Sukacitamu, ya. Semua. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ya, katakan mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanku, melayani Tuhan di dalam sukacitaku. Sang hanya Tuhan yang membuat citaku penuh. Jadi benar perkataan tadi, Roh Kudus Tuhan itu yang membuat akhirnya sukacita kita penuh, ya. Kenapa? Karena di dalam Tuhan kita dikuatkan untuk itu. Nah, pendeta mau bercerita sedikit tentang sukacita sahabat Yesus. Mungkin sudah ada pernah mendengar ceritanya. Kalau sudah pernah, ini ulangan. Kalau belum, puji Tuhan, jadi satu pembelajaran bagi kita. Kisah Andoi, sahabat Yesus. Andoi adalah seorang anak kecil yang berumur, yang sekolah kelas 4 SD. Tapi luar biasa, meskipun umurnya masih sangat muda, dia masih kecil, kelas 4 SD, berarti sekitar usia 9 atau 10 tahun. Ya. Tapi dia selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Dan inilah satu kesaksian seorang pendeta, ya. Dia tinggal di suatu desa di negara Filipina. Nah, setiap hari si Andoi ini supaya bisa sampai ke sekolahnya, nakku, dia harus berjalan kaki melintasi daerah yang tanahnya berbatu, lalu menyeberangi jalan raya yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena begitu banyak kendaraan besar yang melaju dengan kencang. Ya. Tapi puji Tuhan, inilah Andoi ini tadi, dia adalah sebagai anak Tuhan. Setiap kali dia berhasil menyeberangi jalan untuk menuju ke sekolahnya, dia selalu mampir di sebuah gereja untuk berdoa. Ya. Dia berhenti di sana, kemudian dia berdoa. Dia katakan bahwa dia sedang menyapa sahabatnya. Nah, kemudian pendeta Agaton, yaitu pendeta yang melayani di sana, merasa terharu dengan sikap Andoi ini. Dan kemudian pada suatu waktu dia katakan kepada si Andoi tadi, "Nakku, Pak Pendeta melihat bagaimana keseriusanmu selama ini untuk sekolah, lalu engkau selalu singgah di gereja ini, baik ketika mau pergi sekolah maupun pulang dari sekolah, maka mulai hari ini pendeta berjanji akan selalu menyeberangkan engkau, baik untuk pergi sekolah maupun pulang." Si Andoi merasa sukacita. Kemudian dia berkata kepada Pak Pendeta, "Pendeta, sebentar aku mau ke gereja." "Sudah, untuk apa, anakku?" Dia katakan, "Saya mau berbicara dengan sahabat saya." Kemudian pendeta dari jauh mendengarkan doanya Andoi. Kira-kira ada beberapa catatan doa Andoi ini, katanya begini. Yang pertama, Andoi berdoa sepulang dari sekolahnya, ketika dia mau pulang, mau diseberangkan oleh Pak Pendeta,
dia mendengarkan doanya, dia katakan kira-kira begini. Sahabatku, Tuhan, ujian matematikaku hari ini buruk sekali. Karena aku banyak tidak tahu. Tapi puji Tuhan aku tidak mau menyontek. Seperti sebahagian besar temanku yang di sekolah. Ayo, ada yang pernah nyontek? Ya, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan seperti Andoy. Yang kedua dia katakan, Tuhan engkau sahabatku. Engkau tahu Tuhan bahwa ayahku mengalami paceklik, kesulitan. Dan hanya sedikit ada roti untuk kami makan di rumah. Dan termasuk untuk Andoy. Dan Tuhan engkau melihat bahwa tadi sebenarnya aku masih punya roti sedikit lagi. Tapi aku melihat ada seekor kucing yang kelaparan. Lalu saya bagikan roti itu kepada kucingnya. Tapi luar biasa Tuhan, aku tidak merasa lapar. Kemudian dia lagi berdoa, Tuhan engkau tahu bahwa sepatuku ini paling bisa bertahan 1 minggu lagi. Tapi aku percaya bahwa dengan kondisi seperti ini aku masih bisa sekolah. Lalu dia katakan lagi, Tuhan engkau tahu bahwa banyak temanku yang berhenti sekolah karena musim panen yang susah. Oleh karena itu aku bersyukur masih bisa bersekolah meskipun dalam keadaan yang seperti ini. Kemudian Andoy berkata, Tuhan, tadi pagi ibuku memukul aku hingga luka. Tapi pada akhirnya aku bisa memahami kenapa ibuku memukulku. Karena dia juga mungkin merasa letih dan sebagainya. Akhirnya dia tidak menyadari itu. Tapi aku tidak mau membenci ibuku. Itu perkataan Andoy. Kemudian dia katakan lagi, itu yang terakhir, Tuhan aku ingat 2 hari lagi adalah hari ulang tahunmu. Engkau adalah sahabatku. Tapi aku sudah punya satu kado, satu hadiah yang kupersiapkan kepadamu. Nanti pada waktunya aku akan memberikannya kepadamu. Kemudian Andoy menutup doanya. Lalu dia pulang. Ketika dia pulang, dia berjumpa kembali dengan pendeta Agaton tadi. Pendeta Agaton bertanya, Andoy, kamu sedang berdoa dan saya dengar engkau berkata-kata seperti kepada seorang sahabat. Kepada siapakah engkau berkata-kata? Lalu Andoy katakan, Pak Pendeta, saya berdoa dan saya berkata-kata dengan sahabat saya, yaitu Yesus. Dan oleh karena aku sudah selesai berbicara dengan sahabatku, yaitu Tuhan Yesus, sekarang pendeta bisa menolong aku menyeberangi jalan tadi. Demikian. Hingga pada akhirnya 2 hari kemudian, tepat pada tanggal 25 Desember, Andoy datang ke gereja itu. Dia menyembunyikan kado yang hendak dia berikan kepada sahabatnya, yaitu pada hari Natal itu. Tetapi dia terkejut ketika sampai di gereja. Dia masuk ke gereja, di pintu gereja dia berkata, Salam, halo sahabatku. Ternyata pendeta Agaton tidak ada di situ. Yang ada hanya 4 orang perempuan tua yang berdoa. Lalu ketika Andoy tadi berkata, halo Tuhan, aku ini sahabatmu, mereka marah dan berkata, kamu jangan ribut, ini gereja, tempat berdoa, begitu. Nah, akhirnya Andoy bertanya, di mana pendeta itu? Kemudian si ibu tadi, 4 ibu tadi berkata bahwa sang pendeta dalam keadaan sakit dan dia diopname di rumah sakit. Ketika Andoy tahu itu, kemudian dia mau keluarkan kadonya dari dalam bajunya, tapi kemudian si ibu yang 4 tadi marah, menarik Andoy keluar karena merasa terganggu dan menyuruh Andoy pulang. Singkat cerita aku, Andoy pulang dengan perasaan yang gundah gulana. Sebenarnya dia mau memberikan kado itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi dalam proses perjalanan pulang seperti tadi juga, karena begitu banyak mobil yang melaju kencang, dia tidak melihat, akhirnya Andoy mengalami kecelakaan. Rencana Tuhan tentu berbeda. Andoy pada waktu itu ketika mengalami kecelakaan masih di dekat gereja, dia mati di tempat. Kemudian si ibu yang 4 tadi mendengar suara itu, mereka lari mengejar dan melihat ke sana. Dan mereka hanya bisa melihat kondisi si Andoy yang sudah meninggal dunia. Tapi yang membuat mereka heran, ada seorang laki-laki yang berbaju putih datang mendekati dia. Mereka bertanya, kamu siapa? Si perempuan ibu tadi bertanya kepada si pria yang datang tadi. Tapi laki-laki yang berbaju putih itu hanya berkata, dia sahabatku. Lalu dia gendong si Andoy ini. Singkat cerita pendeta juga tahu
tentang keberadaan Andoy. Dia pulang dari rumah sakit, langsung melayat menuju ke rumah si Andoy. Kemudian sampai di sana, pendeta bertanya, bagaimana ini keadaannya? Bagaimana kejadiannya? Si bapak lalu menceritakan. Kemudian pendeta juga bertanya, apa yang terjadi? Dan apa kira-kira siapa yang akhirnya membuat mereka tahu bahwa Andoy meninggal? Orang tua Andoy berkata, ada seorang laki-laki yang berbaju putih yang menggendong dan mengantarkan Andoy sampai ke rumah kami. Siapakah dia? Kata Pak Pendeta. Kami tidak tahu. Ketika kami bertanya kepada dia, dia tidak mau menjawab. Tapi pada akhirnya ketika Andoy sudah diletakkan di rumah, lalu dia mendekati Andoy dan dia berbisik kepada Andoy, terima kasih buat kadonya Andoy. Aku akan segera berjumpa denganmu dan engkau akan bersamaku. Sang pendeta terkejut dengan luar biasa. Akhirnya dia berkata kepada bapak si Andoy dan orang tua si Andoy, Pak, sebenarnya Andoy setiap hari datang ke gereja untuk berdoa dan mengatakan bahwa dia berbicara dengan sahabatnya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, aku belajar kita dari pembelajaran Andoy ini. Ternyata Andoy yang setiap hari bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus, dan Yesus itu menjadi sahabatnya, itu yang membuat dia mampu menghadapi semua. Dia bisa menerima keberadaan ibunya yang membuat dia merasa sakit. Dia bisa mengerti kondisi bapaknya dalam keadaan susah. Dia bisa melihat apa yang terbaik yang harus dia lakukan dalam pelajarannya. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus merasa senang dengan anak-anak seperti itu. Pak Pendeta juga berdoa, anak KKR GBKP Polonia yang dikasihi Tuhan yang pendeta kasihi juga, marilah hidup bersama dengan sahabat kita, yaitu Tuhan Yesus, dan katakanlah kepada semua kepada Tuhan Yesus, ceritakanlah semuanya kepada Tuhan Yesus, mintalah pertolongan dari Tuhan Yesus, terlebih dalam suasana COVID-19 ini, supaya kita dikuatkan, supaya anak-anak juga tetap merasakan sukacita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat kebersamaan kami. Pendeta berhenti berkata-kata, tetapi kami percaya Roh-Mu akan terus berkata-kata untuk memberikan kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang ayo kita kumpulkan persembahan kita. Ya. Karena kita merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Sambil kita bernyanyi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ayo kasih persembahan yang terbaik bagi Tuhan, anakku. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oke. Terima kasih untuk persembahannya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita. Kita berdoa untuk doa syafaat dan nanti sampai kepada doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kebersamaan kami untuk minggu ini. Terima kasih untuk ibadah KKR yang boleh kami lakukan bersama. Kiranya Tuhan yang memberkati. Sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami akan semakin dimampukan untuk bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Oleh karena itu kami mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati gereja Tuhan untuk boleh memakaikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga yang masih ada pada orang tua kami.
sehingga melalui itu juga nama Tuhan yang terpuji. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk orang tua kami dan juga semua keluarga kami. Kiranya Tuhan yang memberkati, agar di tengah situasi COVID-19 atau virus corona ini, kami dimampukan untuk tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, anak-anak KKR GBKP Polonia yang sudah beberapa minggu ini Tuhan belajar di rumah, yang akan menghadapi ujian baik di SD, SMP, dan SMA untuk kakak-kakak abang kami yang remaja. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam segala keberadaan kami. Berkati juga semua kakak-kakak, guru-guru KKR kami atau orang tua kami, pengurus KKR kami, pertua, diaken, dan pendeta kami, supaya semuanya hidup dalam tangan kasih Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga semua orang tua kami, saudara-saudari kami, atau siapapun yang sudah terjangkit virus corona atau yang dalam pemantauan juga, yang kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberikan kesehatan bagi mereka. Berkati juga para dokter, para tim para medis, pemerintah kami, agar boleh dengan pertolongan Tuhan menyelesaikan masalah COVID-19 ini dengan cepat. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami, dan terima persembahan kami, sebab kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami manusia, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Sampai di sini pelayanan KKR kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Semoga minggu depan kita masih bisa berjumpa dalam pelayanan kita. Amin.